Biro Bidang Teknologi dan Informasi Sungai Kalobak, Satpol Ulia Lembaga. Biro Bidang Ekonomi dan Pariwisata Patrahman Nahun Anwar Tawar. Biro Bidang Lingkungan dan Hidup Fikri Esyanusa. Biro Bidang Ya, terima kasih Pak Saudara semua. Selamat sore, dan kita merasa sangat bahagia bisa hadir di sini, diundang di sini untuk berbicara. Harus kita disclaimer dulu bahwa biasanya kita sangat jarang untuk hadir di beberapa diskusi, tetapi khusus untuk Serang Barat dan kita melihat untuk kedepannya, mudah-mudahan apa yang kami di depan ini nanti akan paparkan bermanfaat dan berguna. Kita dikasih satu tema tadinya adalah tambang dan masa depan Serang bagian barat, tetapi kita mengubah tema itu dengan Pulau Serang butuh desain kesejahteraan. Kalau bahasa Inggrisnya desain kesejahteraan. Karena itu yang kita butuhkan sekarang ini. Kenapa Beta hadir di sini dan begitu bersemangat dari tadi jam berapa ya, banyak takmir mungkin sudah lebih dahulu, karena memang para mahasiswa ini adalah masa depan dari Maluku, masa depan dari Serang bagian barat, dan kondisi dunia sekarang ini sedang bergejolak luar biasa. Nah, sehingga kita di sini membuat beberapa slide yang bisa nanti kita diskusikan. Kita mohon slide yang pertama. Nah, besok beri subjudul Maluku sebagai epicentrum perdagangan global. Ini way back to ini sudah dari zaman tahun 1602 saat VOC. Kita harus tahu semuanya bahwa VOC itu adalah perusahaan multinasional dunia yang pertama. Dia begitu hebat, begitu luar biasa, begitu kuat, sehingga dia bisa menguasai dunia baru, sampai ke Amerika, sampai kemudian ke Australia. Tetapi semuanya, modalnya itu adalah rempah-rempah dari Maluku. Itu semua kita tahu lah, pelajaran dari sekolah dasar kita tahu. Tetapi yang kita tidak sadari bahwa Maluku ini sesungguhnya sudah sejak dari abad ke-17 ini sangat hebat. Dari sanalah kemudian lahir beberapa teori-teori yang sangat mendunia, seperti teori evolusi dari Darwin. Darwin ada di Galapagos, tetapi ada Alfred Russel Wallace yang meneliti tentang keragaman dari flora dan fauna, namanya itu Ternate essay, Ternate paper. Nah, itu berdasarkan itu maka Darwin membuat teori evolusi yang dipakai kemana-mana, sampai pada teori ekonomi pun dipakai. Beta sekolah di Jerman, lulus di Jerman, dan di sana itu kita mengambil jurusan politik ekonomi. Politik ekonomi itu nanti ada turunannya juga yang dari teori-teori Darwin ini. Kita sering dengar kan kalau sistem ekonomi
urutannya dari situ. Jadi lahirnya dari Maluku. Kita semua tidak tahu itu. Banyak yang tidak tahu. Pada tahun 1610 sampai 1619, VOC itu membangun markas besarnya di kota Ambon. Kita hanya singkat-singkat saja, karena waktunya memang tidak cukup. Kalau memang mau membahas ini, kita mungkin harus menyediakan satu waktu khusus. Karena Maluku ini luar biasa. Kita mau adik-adik mahasiswa ini untuk mengetahui betapa hebatnya kita. Jangan melihat sekarang. Kalau melihat sekarang, kita ini provinsi termiskin keempat di Republik Indonesia. Tadi kalau mungkin bicara di TPF tadi, kita dengar cuma mengeluh. Kalau kita mengeluh, kita nggak akan bisa jadi besar. Tidak mungkin menjadi besar. Kita keluar dari situ, out of the box, kita bilang. Karena apa? Ini abad ke-21. Ini namanya the ocean century, abad kelautan, di mana Maluku adalah hotspot dari masa depan Indonesia. Itu ada di Maluku. Nanti kita terangkan kenapa. Nah, kita maju lagi sekarang ke abad ke-21. Peranan penting Maluku secara geopolitik dan geoekonomi di Pasifik. Nah, kita mohon tolong yang Indo-Pasifik ditampilkan petanya saja Indo-Pasifik. Ya. Tahun 2014 kita banyak menulis artikel tentang pergeseran di abad 21, pergeseran ekonomi ke Pasifik. Waktu itu tidak terasa, tetapi sekarang ini tahun 2023 pergeseran itu terasa sekali. Karena kenapa? Karena kita lihat Indo-Pasifik ini, di sini 60% dari produk domestik bruto dunia ada di Indo-Pasifik, termasuk di dalamnya Indonesia, termasuk di dalamnya yang tiga besar itu adalah India, China, Jepang, ada Korea, kemudian ada kita ASEAN. Nah, kita mau kasih lihat di mana Maluku. Itu Maluku tuh. Dan bila disambung lagi dia ke kirinya, kalau kita lihat dari depan ke kanannya, itu ada Pasifik Selatan namanya. Negara-negara kecil yang tadinya tidak dipandang, tapi sekarang menjadi luar biasa pentingnya. Kita katakan kenapa dia luar biasa pentingnya. Karena sekarang ini semua mata tertuju kepada daerah kita, kepada kawasan timur. Harus diingat, kita pernah membuat satu diskusi. Dia memaparkan bahwa 3 negara sudah memasukkan kawasan timur di dalam rencana pembangunan pembangunan nasional jangka panjang mereka. Bayangkan tuh, karena apa? Sumber daya alamnya yang luar biasa dan letak strategis dari Maluku yang memang merupakan jendela ke Pasifik. Dan kalau pemerintah pusat tidak memperhatikan kawasan timur, khususnya di sini Maluku, mereka akan menyesal. Karena apa? Sekarang saja kita sudah lihat ini bagaimana Maluku ini menjadi penting karena sumber daya alamnya. Subtitle kedua kita katakan push strategi, dorongan besar di dalam teori ekonomi itu ada melalui sumber daya alam. Kita hanya memberikan beberapa titik sumber daya alam hanya dari minyak dan gas dan nikel. Karena ini yang disebutkan dunia di Maluku sekarang ini. Kita mungkin nggak sadar. Maluku ini kan kaya sekali dengan sumber daya alam. Tetapi 4 provinsi termiskin di Republik Indonesia ini adalah Papua,
Badan Pusat Statistik mengatakan 4 provinsi termiskin masih ini, padahal kita kaya. Ada yang aneh nggak? Pasti aneh. Berarti ada yang salah di sini. Kita pernah menjabat, kita di legislator 2 periode, menjadi pimpinan badan anggaran yang menentukan anggaran Republik Indonesia. Itu pernah. Dan kita memang melihat bagaimana Maluku ini diperlakukan secara politik. Sumber daya alam yang kita akan buka di sini adalah blok minyak dan gas. Ada 25 blok minyak dan gas di Maluku. Yang pertama, kita bicara hanya yang sudah beroperasi ya, yang tidak beroperasi kita tidak bicara. Itu blok Masela. Kita semua tahu lah tentang blok Masela ini. Kita memperjuangkannya itu dengan Pak Amir Hamzah di depan sini, dengan Pak Luis dan beberapa kawan-kawan dulu pada saat menteri koordinatornya dengan Bung Badri ada Batu Bakar, dengan menteri koordinatornya Rizal Ramli. Itu kami berjuang 2 tahun dengan biaya pribadi ya. Itu 2014 sampai 2016 memindahkan blok Masela dari laut ke darat. Kalau dibuka jejak rekam digitalnya kelihatan semua di sini. Kami pergi ke One Team Press, bisa mungkin itu ditayangkan, Dewan Pertimbangan Presiden. Di situ Pak Amir Hamzah malah sampai mengancam untuk keluar dari Republik Indonesia apabila blok Masela tidak dipindahkan dari laut ke darat. Itu kita bertarung di istana. Dan kemudian juga di Kementerian Maritim. Ini perjuangan-perjuangan yang kami lakukan. Di Indonesia ini, selama Republik Indonesia ini ada, baru 2 kali Maluku itu dikabulkan permintaannya yang strategis ya. Kalau yang biasa-biasa saja mungkin ya. Dulu yang pertama pada saat negara ini didirikan itu pernah ada. Dan yang kedua ini blok Masela. Ini harus kita catat. Tolong beta dikoreksi kalau ini salah, tapi menurut beta tidak. Baru 2 ini dipindahkan dari laut ke darat. Itu usaha anak-anak Maluku, tokoh-tokoh Maluku, tidak melibatkan tokoh politik di sini, dengan biaya pribadi. Tidak ada biaya orang. Dan sampai hari ini beta juga nggak punya bisnis di blok Masela. Kenapa? Supaya kita tetap objektif dong. Kalau enggak orang bilang, oh dia berjuang itu karena dia ada maunya. Kita nggak punya. Walaupun kita mengeluarkan uang pribadi untuk itu, yang salah. Ini Pak Amir Hamzah di sini, saksi hidup. Kenapa kami memindahkan blok Masela itu dari laut ke darat? Karena Masela itu letak awalnya terapung di perbatasan Australia Indonesia, di perbatasan di mana Kisar di situ. Kalau 40 mil lepas pantai, Maluku dapat apa? Nggak dapat apa-apa. 12 mil dari pantai bukan punya Maluku, itu punya pusat. Itu sebabnya kita langsung berjuang, nggak bisa. Kita harus pindahkan dia ke darat. Sekarang banyak yang ngaku loh. Apalagi yang mau jadi gubernur, mau jadi tepuk dada bilang bahwa Masela perjuangan mereka. Kita suka tersenyum-senyum. Kapan kita nggak pernah lihat mereka? Tapi nggak apa-apa. Itu adalah persembahan kami untuk Maluku. Itu akan dicatat nanti. Nah, itu dari Masela. Nah, 12 mil dari pantai itu sangat menghalangi kita. Nah, sekarang dia sudah dipindahkan ke darat. Perjuangan yang sangat panjang, sangat melelahkan, dan akhirnya dia pindah ke darat.
Kemudian kita harus katakan lagi bahwa masih ada blok migas yang sekarang sudah beroperasi, namanya blok Arutra. Ini Statoil Norwegia yang mengelolanya. Itu ada di Kepulauan Aru, dekat ke mana itu, dekat ke Papua. Ada itu satu. Dan yang paling membuat kita geram masih sampai hari ini adalah blok Pula. Mereka yang dari Seram Timur tentu tahu Bula dan non Bula. Tahun 2019 atau 2018 kita sengaja ke Bula mau melihat bagaimana kondisi di sana. Sepanjang perjalanan dari bandara ke kota Bula itu jalannya kayak gelombang itu, jadi jelek sekali jalanannya. Dan beta melihat ada pompa minyak zaman dulu tuh yang pompa angguk begini, ribuan banyaknya. Tetapi harus kita ingat bahwa kondisi masyarakat di Seram Timur itu miskin, dan Bula ini sudah ada dari tahun 1935, sama tuanya seperti minyak yang ada di Pangkalan Belanda. Kebetulan ayah beta itu yang mendirikan Pertamina di Aceh, sehingga kalau beta melihat minyak, gas, beta sudah hafal, tahu. Dan beta bilang ini gila, ini orang tikus mati di lumbung padi, ini kelihatan. Nah sekarang ini katanya mereka akan bicara tentang PI, participating interest. Jadi berpuluh tahun minyak di Bula itu hanya dikeruk, tidak ada hasilnya sama sekali yang dapat dinikmati oleh masyarakat, tidak ada. Ini bukan hanya kasus Bula, keseluruhannya Maluku adalah begitu. Ini kita harus sadar benar bahwa kejadiannya begini. Nah sekarang kita mau bicara tentang yang kedepannya, karena ini diperbutkan tentang 8 titik nikel di Kabupaten Seram Barat. Tolong diperhatikan dan tolong dijaga. Satu di Kecamatan Kairatu itu ada Desa Kunitetu, kemudian Desa Hualoi, tempat gandong beta, yang paling besar dia 1.100 hektar. Kecamatan Hual Belakang, Desa Supe, Desa Desa Luhu, kemudian Kecamatan Serang Barat, Piru. Masih ada beberapa titik nikel. Di Seram orang tidak bicara ini, tetapi di pusat ini sudah dibicarakan. Mereka akan keruk itu langsung di Seram bagian barat. Bagus, karena itu kan beta bikin di atas, push strategi, dorongan besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang baik. Tapi mari kita lihat Maluku Utara, nikelnya, siapa yang menikmati di situ? Berkali-kali beta menulis artikel tentang itu, pertumbuhan ekonomi 27,7% yang katanya tertinggi di dunia. Itu bukan tertinggi, Guyana yang tertinggi 47,sekian%. Tertinggi pertumbuhan ekonominya dari minyak. Kalau Maluku Utara itu dari nikel 27,7%. Tetapi itu tidak dinikmati oleh masyarakat Maluku Utara. Beberapa orang saja yang menikmati itu, bupatinya, pejabat-pejabatnya, hanya itu, yang lain tidak menikmati. Dan setelah 10 tahun ditinggalkan, habis. Maluku Utara itu kan habis. Nah kita harus waspada untuk itu. Banyak yang mengatakan kekayaan sumber daya alam itu bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk.
Dan ini semuanya tergantung kepada kita. Beta yakin bahwa tidak semua punya data ini. Beta punya. Belum tentu semua punya data ini. Beta tidak bicara tentang emas, beta tidak bicara tentang perak, Maluku punya. Beta tidak bicara tentang kobalt, Maluku juga punya. Tapi beta bicara tentang minyak dan gas dan nikel yang sekarang lagi dicari, diburu oleh banyak pengusaha, terutama dari Tiongkok, untuk mencari. Tidak akan berapa lama lagi, tahun depan mungkin mereka sudah akan datang, akan membuat tambang di Serang bagian barat. Kita belum bicara ke Serang bagian timur ya, karena Serang bagian timur paling banyak minyak dan gas, banyak sekali. Yang baru muncul lagi ada. Nah kemudian inilah masa depan Sakamese Nusa. Masa depannya di mana? Kalian di hari ini masa depan dari Sakamese Nusa ini. Kita harus menjaga kekayaan kita. Kita sebelum kita jaga, kita harus tahu kita punya apa. Kalau kita nggak tahu kita punya apa, bagaimana kita jaga? Nggak mungkin. Dan kemudian memilih calon-calon pemimpin, dia bisa calon gubernur, dia bisa calon bupati, dia bisa calon legislatif, dia bisa calon DPD, dia bisa calon DPR, yang benar-benar bisa dan mau berjuang untuk Maluku. Kalau mau banyak, bisa nggak? Kalau cuma bagi-bagi sembako, kita kira departemen sosial bisa buat itu. Atau kesehatan gratis, apalagi sekarang ini kan sudah masa-masa kampanye banyak tuh kesehatan gratis, bagi sembako. Tapi kalau anggota legislatif kita kerjaannya cuma itu, susah. Sekarang tolong ukurnya keberhasilan mereka di mana? Hey, come on. Berpuluh tahun Maluku ini adalah termiskin di Indonesia, 4 termiskin. Mereka duduk berapa periode? 1, 2, 3 periode. Kalau masih miskin juga, kenapa kalian pilih? Hanya karena dia bagi sembako? No. Kita mesti sadar itu sebagai mahasiswa. Mulai sadar kita. Memang sistem pemilu yang sekarang ya pakai uang banyak. Ini bikin yang calon-calon yang baik, yang punya kualitas, punya kemampuan, punya pemikiran untuk mampu ke depan, tidak mampu bersaing kepada mereka yang punya uang. Entah dari mana uangnya ya, kita nggak tahu. Itu. Tapi ya kita nggak bisa bilang banyak karena pada saat reformasi kita sudah ada di Senayan. Dan itu sebenarnya kesalahan dari kita juga. Kok kita, walaupun kita bukan di dalam komisi itu, tetapi kita sudah membuat catatan waktu itu, apa nggak terlalu kecepatan kita bikin pemilihan langsung untuk semua. Kalau untuk presiden aja oke, untuk gubernur juga oke, tapi kalau untuk semua ini ya begini sekarang, politik uangnya luar biasa tingginya, luar biasa. Nah, kemudian ya kita harus tahu ini kalau untuk gubernurnya ya, harus memilih calon-calon pemimpin yang punya visi tentang Maluku, bahwa Maluku ke depan ini adalah hotspot untuk masa depan Indonesia. Kenapa kita bilang hotspot? Karena sekarang saja membayar hutang pemerintah Republik Indonesia ini dari tambang yang ada di Maluku. Ayo kita, menterinya siapa ya? Menteri BKPM ya kalau nggak salah ya, Bahlil, dengan sangat bangga. Sekarang investasi kita sudah di luar Jawa sudah lebih besar daripada Jawa. Berarti ini distribusinya sudah merata. Ya produksinya, pendapatannya enggak. Karena tambang ini cuma digali, dikeruk, diekspor.
digali, dikeruk, diekspor. Nah kemudian hasilnya siapa yang menikmati? Tidak masyarakat. Yang beta mau bilang adalah dari awal kita melihat ada ketua umum apa namanya ini Saka Mesemusa Kristi atau ya Kristinya, tolong mulai buat bagaimana masyarakat adat itu dilibatkan di dalam kontrak-kontrak tambang, bahwa masyarakat adat harus mendapat sekian persen. Jangan mau dikasih CSR, itu beta bilang jangan. Ada yang bilang kepada beta, mereka katakan, mereka bilang ke beta begini, yuk gandum tapi katong sing ada modal. Terus beta bilang yang dalam tanah itu modal siapa? Modal mereka lah. Itu modal kita. Itulah yang sebenarnya harus dimasukkan sebagai modal. Ini harus kita catat. Jadi kontrak pertama awal harus benar-benar diperhatikan. Kalau tidak, kita mendarat seperti Maluku Utara untuk nikel ya. Karena itu yang pasti akan diburu, minyak dan gas. Gas kenapa? Ada perang Ukraina. Nikel kenapa? Tiongkok perlu. Dia sangat perlu itu untuk apa? Mobil listrik, untuk segala macam. Dan itu adanya di mana? Di Maluku. Beta belum masuk ke Seram Timur. Beta bukan nakut-nakut, tetapi ini harus kita sadari juga. Masa depan Maluku di mana kalau beta melihat perjuangan beta dari tahun 92 untuk Maluku, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan, ada yang lewat DPR, ada yang tidak lewat DPR. Beta lihat pemimpin, nggak ada lagi. Pilih pemimpin yang benar. Itu aja. Mungkin begitu aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan baru bisa jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, adik-adik yang Saka Mesemusa. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya yang telah diundang di acara ini, karena dari organisasi Saka Mesemusa ini juga ada beberapa orang pengurus yang bagian dari generasi emas Indonesia, yaitu Sekjen, kemudian ketua panitia, kemudian ketua panitia siapa namanya saya lupa, Pais ya. Kemudian ada Zen, wakil ketua. Nah, luar biasa. Jadi sebelum saya sampaikan ini, izin Bapak Ibu semua yang ada di panggung, kemudian adik-adik di sini, apa sih generasi emas Indonesia? Saya sedikit tayangkan profil generasi emas Indonesia itu sendiri yang baru selesai dilantik kemarin di Nusantara 5 tanggal 31 Mei. Indonesia akan mengalami bonus demografi yang luar biasa, sebuah kesempatan besar pada rentang waktu tahun 2020 sampai 2045. Indonesia akan mengalami bonus demografi yang luar biasa, sebuah kesempatan besar bagi Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera. Namun, masyarakat pedesaan di Indonesia masih terpinggirkan dalam pembangunan nasional dengan berbagai tantangan dan masalah seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lapangan kerja yang terbatas. Hal ini membatasi pemuda dan pemudi di pedesaan untuk mengembangkan potensi
dan berkontribusi positif bagi masyarakatnya. Ini salah satu kendala kita juga ya, salah satunya jaringan. Padahal desa saat ini merupakan halaman depan sebuah negara, bukan lagi menjadi halaman belakang. Jika ingin melihat negara maju, maka lihatlah desanya. Melihat dulu. Mungkin saya sambil ini saja ya, nggak apa-apa. Situ Viviana Laifah yang akan membantu Vivi saat ini bertugas di Kementerian Dalam Negeri menjadi bidang pemerintahan desa, menelurkan ide dan gagasan yang out of the box, dan terus melahirkan sebuah organisasi yang diberi nama Generasi Emas Indonesia. Oke, stop aja. Terima kasih ya. Baik, mungkin itu sedikit profil kesis. Kalau mungkin ditayangkan agak terlalu panjang memakan waktu, dan kita juga di sini sedikit dari tadi ada sedikit molor ya kegiatan. Izin teman-teman semua adik-adik di sini. Saya kalau tadi berbicara untuk ini yang hadir di sini rata-rata mungkin orang Maluku asli ya Bu ya. Kalau saya mungkin apa? Saya mungkin memang bukan orang Maluku, tapi saya sangat dekat juga sama adik-adik di Maluku nih. Jadi sudah menjadi, tapi suatu saat saya ditunggu undangan dari ketua SBB nih, dari Gesit sendiri, Adinda ini yang sebelah di hadapan saya ini, tunjukkan ini adalah ketua SBB Gesit juga hadir, dan saya juga penasaran bagaimana sih potensi yang ada di Seram bagian barat. Semoga nanti pada saat pelantikan saya bisa hadir ke sana. Jadi kembali lagi, tadi Bu Angel juga mengatakan dalam pembukaan narasi beliau bahwa kita ini harus berpikir out of the box. Nah, saya menginisiasi sebuah organisasi yang dinamakan Generasi Emas Indonesia ini. Niat saya yaitu bagaimana kita membangun sebuah legacy atau warisan bagi anak-anak muda di tahun 2045. Karena di tahun 2045 itu adalah Indonesia Emas, ya. Jadi tadi juga MC juga sudah moderator menyampaikan bagaimana kita menyambut potensi bonus demografi. Di tahun 2045 Indonesia sudah berusia 100 tahun. Saat inilah kita anak muda harus punya legacy. Nah, legacy itu apa? Disinilah kita ingin, saya juga mengambil inisiatif ini. Ternyata saat saya bertugas di Kementerian Dalam Negeri di Dirjen Bina Pemerintahan Desa, bagi dari Mendagri ya, bahwa pada saat saya di pembicara keliling-keliling juga ternyata banyak potensi anak muda terutama teman-teman ada di sini yang aktivis mahasiswa yang terlibat di berbagai organisasi, mereka sangat ingin kembali ke daerahnya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan itu, bagaimana sih kami ingin membangun daerah kami kan? Nah, saat ini desa sudah punya pengelolaan daerah sendiri, ada dana desa, ya, kemudian ada ADD, alokasi dana desa itu. Jadi desa ini harus mampu memiliki sumber daya manusia memang mumpuni agar pengelolaan anggaran itu bisa termaksimalkan. Nah, di sini kita sebagai anak muda di Gesit, nah singkatan kita ini Gesit. Kalau filosofi Gesit sendiri Bapak Ibu dan teman-teman sini mungkin pasti tahu sukses gitu ya. Nah, saya ingin anak muda ini tidak hanya di tataran ide gagasan saja, diskusi saja tidak, tapi langsung eksekusi. Nah, tadi Bu Angel sudah kasih lempar trial kepada kalian. Jangan hanya memilih, ini luar biasa Maluku nih dari tahun 1700-an udah luar biasa, punya sumber daya yang luar biasa. Tapi kok termasuk 4 provinsi yang memang termiskin. Nah, itu kenapa? Pada saya juga bertugas di Kemendagri. Itu memang daerah timur kayak Maluku, Papua Barat, dan NTT itu memang termasuk daerah termiskin. Terutama kemarin itu dari program di Kemendagri itu tentang Pansimas, pengelolaan air minum dan sanitasi. Di sana air minumnya juga kurang bagus. Nah, itu termasuk salah satu indikasi kenapa sih bisa seperti itu. Nah, di sini saya dari Generasi Emas Indonesia ingin menggugah bagi anak-anak muda bahwa di Gesit ini kita jangan hanya pikir panjang. Jadi
Biasanya, ini anak muda kita contohkan, kalau di desa-desa ini, kalau ingin membuat sebuah kegiatan, mereka itu mohon maaf, kadang datang ke kantor kepala desa, minta anggaran, bikin kegiatan. Nah, kalau kita di sini tidak, kita pola pikir anak muda harus kita rubah. Harus kita bikin dulu karya. Karya itu seperti apa? Nah, inilah di Gesit kita fokuskan. Saat ini, dunia dalam genggaman melalui handphone. Nah, fokus kita bagaimana potensi ekonomi yang ada di setiap desa itu one man, one village, one product. Nah, kita berharap di Gesit ini anak-anak muda yang tergabung di Gesit, saya berharap anak muda SPB bisa gabung di dalam Gesit, bahwa dia paham apa sih potensi desanya, satu desa itu satu produk. Nah, setelah tahu potensi ekonomi desa itu, di Gesit kita juga mengarahkan bagaimana mempromosikan produk-produk desa itu ke luar, baik itu skala nasional maupun skala internasional. Melalui apa? Melalui konten digital. Karena saat ini banyaknya selebgram yang memang kadang mohon maaf membuat konten-konten yang tidak produktif. Adik-adik yang sudah punya followers banyak, tapi tidak bikin konten yang produktif. Nah, di sini kita ingin anak-anak Gesit, pengurus Gesit terutama di desa. Karena kita di sini prosesnya itu, Gesit itu prosesnya kepengurusnya dari Badan Pengurus Nasional, kemudian provinsi, Korwil, kemudian kabupaten dan langsung desa. Ada badan pengurus desanya langsung. Nah, kita di sini berharap nanti ketua-ketua pemudanya itu, baik itu di level kabupaten, kemudian desa, itu terutama desanya kita berharap rekrutmen itu direkomendasikan oleh kepala desanya. Kenapa begitu? Terutama bisa jadi ketua Karang Taruna Gesit ini adalah ketua Gesit sendiri. Itu bisa sejalan, agar bisa sejalan program-program pemerintah. Jadi di sini kita ingin anak muda itu, tadi saya contohkan, misalnya di Seram bagian barat, itu tadi potensinya itu luar biasa dalam hal mineral, nikel, kemudian dan lain-lainnya. Dan dia harus paham, oh ternyata potensinya ini seperti ini. Atau juga saya juga coba searching bahwa ini daerah maritim, SBB ini. Tadi juga nih adinda saya ini, dia ketua DI bilang potensi wisata maritim ini juga luar biasa. Potensi wisata SBB ini sangat luar biasa, tetapi anggaran dari dinas pariwisata sendiri tidak ada. Sedangkan saya lihat kondisi wilayah alamnya luar biasa. Nah, itu perlu hadir Gesit di sana. Ternyata desa ini loh potensinya. Jadi agar masyarakat dunia tahu. Dengan apa? Di Gesit kita akan membuat semacam pelatihan menjadi seorang content creator. Dari Senin sampai Jumat, anak-anak muda di desa ini kita berikan semacam pelatihan, penggandrengan, bagaimana membuat konten-konten yang edukatif. Setelah itu, otomatis salah satu mungkin yang memang saya yakin tidak seluruh ketua pemuda ini aktif, tapi saya yakin itu saya alam. Dan seandainya itu promosi berbagai media digital itu viral, otomatis masyarakat tahu membeli, atau misalnya kalau daerah pariwisatanya jadi viral dengan kekayaan alamnya, banyaklah turis atau wisatawan atau apapun datang ke sana, dan otomatis mendapat penambahan PAD desa. Setelah menambah PAD desa, mau tidak mau otomatis kita sebagai anak muda desa itu sudah membuat legacy, membuat karya bagi desanya. Dan ujungnya kepala desa akan mengajak kita berkolaborasi. Ayo dong ikut gabung, ikut dong Ibu Sembang, kasih masukan dong apa dong buat desa kita. Nah, itu yang saya ingin gugah. Semangat bagi adik-adik, silakan keluar kuliah dimanapun. Mau di sini, di Jakarta nih, adik-adik saat ini sangat luar biasa tadi. Sebuah anugerah yang luar biasa bisa berkuliah di ibu kota. Silakan, tapi setelah ini balik kampung. Bangun daerah. Kalau untuk mengambil ilmu silakan sejauh-jauhnya, tapi bangunlah daerah kita. Sayang sekali potensi yang ada di Maluku yang sangat luar biasa. Jadi kita ingin di sini anak-anak muda membuat legacy dulu, karya dulu, baru kita bisa menunjukkan bahwa ini loh yang kita bisa banggakan, berikan kepada desa kita. Nah itu tadi, dengan total, kenapa begini? Gesit saya mengambil ide melahirkan sebuah gagasan ini dengan total desa yang ada di seluruh Indonesia lebih kurang 75.265 desa. Ini potensi sangat luar biasa sekali. Saat ini desa itu sudah menjadi halaman bangsa, halaman negara, halaman depan sebuah negara. Karena melihat negara maju, lihatlah desa ini.
Jadi sekarang tidak ada yang namanya desa itu sudah terpinggirkan dulu, ujungnya nggak ini, karena memang karena ada anggaran. Nah makanya ke depan kita berharap anak-anak muda yang bisa membantu desa menaikkan PADS, kemudian mendongkrak pendapatan desanya itu, kemudian juga mensejahterakan, karena masalah utama negara ini adalah kemiskinan dan kebodohan. Kemiskinan itu ya, di sini kita hadir ke sini bagaimana anak-anak muda nanti di desa itu menjadi seorang entrepreneur dengan potensi-potensi yang ada dimiliki di masing-masing desanya. Kemudian setelah itu dengan kalau seandainya itu sudah kita lakukan, kemiskinan itu bisa kita atasi, otomatis kebodohan itu syaratnya apa? Kuncinya kebodohan itu adalah rasa malas. Anak-anak generasi Z saat ini, generasi yang dibilang generasi antisosial, yang memang selalu dengan nyamannya megang handphone sudah 24 jam di kamar aja nonton, dia sudah gak peduli sama dunia luar. Nah saya berharap di sini anak-anak muda itu mengambil kesempatan, jangan jadi anak muda yang memang benar-benar tidak berinteraksi kepada siapapun dengan media handphone. Memang kita akhirnya ternyamankan, akhirnya timbul rasa malas. Timbul rasa malas itu bodoh. Jadi yang namanya kita ingin sukses, kita jangan pernah di zona nyaman. Yakinlah orang-orang yang di depan ini, Bapak yang sebagai seorang Polindo, dan juga Mas Igo, Mas Yemi, Kemendagrinya, Pak Ibrahim, beliau pasti punya proses sampai sampai di titik ini, pasti proses itu gak mudah. Dia tidak tiba-tiba ujung-ujung langsung jadi orang itu langsung ibu itu seperti ini. Saya juga hadir di sini, saya hijrah ke Jakarta baru 2 tahun loh. Saya dari jauh dari Sumatera, Riau. Tapi kata orang, kenapa bisa membuat sebuah organisasi kelas nasional baru 2 tahun hijrah di Jakarta? Hidup di Jakarta ini harus berani deh. Gak ada kata-kata takut. Apalagi orang timur, saya yakin keberanian itu terkenal di timur. Kami orang Sumatera yang terkenal berani itu orang Medan. Saya orang Sumatera, orang Riau. Melayu mendai-dai sebenarnya kan berpanggung, halus. Tapi saya masih jangan harus berani. Adik-adik yang sudah berada di Jakarta ini, yakinlah kalian itu potensi masa depan Maluku. Apa yang harus kita lakukan buat desa kita, buat daerah kita? Karena kita semuanya sebenarnya orang desa. Orang desa yang memang dikasih kesempatan hadir di ibu kota untuk bagaimana kita bisa mengambil sebuah kebijakan-kebijakan. Nah makanya di sini kita berharap Mesir, generasi emas Indonesia, bahwa di sini kita mengambil bagaimana bonus demografi ini kita tidak kehilangan momentum. Seperti negara Filipina yang memang pada saat itu sudah lewat momentumnya, akhirnya hilang begitu saja. Dan kita pada saat 2045 itu adalah bonus demografi yang usia produktif lagi tinggi-tinggi ini. Jangan sampai besok warisan adik-adik kalian, anak kalian lah, kalau saya punya cucu 2045, cucu atau apa ya, yang bisa jadi cucu saya 2045 ya. Jangan sampai hilang momentum, kehilangan momentum. Nah hari ini lah kita bikin inisiatif membuat sebuah organisasi itu, berharap ke depan apapun permasalahan saat ini yang terjadi di desa Maluku, ada anak muda yang menjadi seorang ketua pemuda Gresik di tiap desa, langsung on call ke nasional, ke kita, ke Badan Pengurus Nasional. Karena kita nanti ada aplikasi sistem aplikasi pendamping desa kerjasama dengan staf khusus di Lima Brasa sebagai di drive oleh Yayasan Kita Bisa juga, karena itu sudah dilaksanakan di 40 desa di daerah Papua. Tapi mungkin permasalahan di Papua itu ternyata mereka tidak mengambil lokal champion sebagai pendamping desa di daerah masing-masing 40 desa itu. Nah kalau kita di desa ini, kita merekrut ketua-ketua pemuda desa itu berdasarkan rekomendasi kepala desa. Jadi biar lebih enak maksudnya, karena kepala desa itu paham wilayahnya masing-masing. Jadi apapun permasalahan yang terjadi di desa, anak muda, terutama ketua pemuda Gresik langsung bisa bersinergi sama kita di nasional, dan kita sebagai Gresik ini sebagai jembatan informasi. Apa terjadi di sana? Oke, mungkin tadi permasalahan ini tambangnya ini bagaimana masyarakat ada tempatan punya hak bagi hasil terhadap kekayaan alam di sana. Tapi bagaimana caranya? Ya, anak muda harus ambil peran itu. Mereka jembatannya akses ke nasional. Nanti ketemu siapa lewat Gresik. Nah itu harapan kami di nasional sebagai Badan Pengurus Nasional.
Nah, intinya di sini saya terima kasih buat adik-adik, terutama untuk terpilih. Kita bisa berkolaborasi ke depan, berkolaborasi apa saja program, terutama khususnya di bagian Maluku. Kita targetkan di 100 hari ini di Gesit yang baru pelantikan baru-baru ini 3 sampai baru 1 bulan yang lalu. Kita ingin program 100 hari ke depan konsolidasi internal, dan kita berharap di Maluku serta bagian baratnya dan lebih kurang saya baca 92 desa. Jadi akan ada segera ini tanggung jawab ketuanya nih, ketua SPB Gesit, 92 ketua pemuda bisa terbentuk. Dan nanti insya Allah apa saja yang bisa dilakukan bagi anak muda Gesit, apa namanya informasi itu jadi tidak jomplang ke nasional. Kita cepat dapat informasi, tidak ada terbatas-terbatas lagi. Nah itu mungkin itu saja sedikit sampaian dari saya, profil dari Gesit, karena saya di sini berbicara atas nama Presiden Eksekutif Gesit. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Ibu Bibi. Gagasan ide terkait dengan kreativitas anak muda di musik, dan mungkin ketika Ibu bisa sampaikan ide dari gagasan buat kita semua. Mungkin waktu dan sempat kita persilakan. Biasanya itu harus cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman Sakana Sinusa Student Association. Ini menjadi salah satu tanggung jawab besar juga bagi saya, karena tiba-tiba juga diangkat sebagai pembina. Tapi kalau untuk masa depan teman-teman, jangankan diangkat, kalau perlu untuk maju sampai ke depan, finish kita sama-sama. Ya, saya merasa ini adalah suatu tempat di mana teman-teman harus mengambil sikap, langkah untuk bisa mengubah jarak yang cukup dekat. Kita jangan bicara soal masa depan. Langkah pendek kalau kita tidak ambil, maka kita akan selesai. Jadi saya berharap dari kita punya tema ini, mahasiswa dan masa depan Kabupaten Serang Banten Barat, terlebih khusus yang tadi Bu Vivi sudah sampaikan bahwa sekarang ini dinamikanya kita harus punya ide kreatif untuk bisa lebih menuju ke perubahan Serang Banten Barat. Jika kita terlambat dengan media, ya kita akan di sini aja. Maluku sudah terlambat, Indonesia apalagi? Ya, Indonesia sudah sangat jauh terlambat dengan negara-negara lain, betul? Nah, ini yang menjadi suatu catatan penting bagi saya sebagai generasi muda, bahkan saya sebagai putra daerah SBB. Ini saya merasa ini harus bukan hanya satu orang yang bergerak, karena kita orang Maluku itu terkenal dengan karakter kita pemberani, kita punya solidaritas yang tinggi. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya, kita capek kita bicara soal masalah, bagaimana kita bicara soal keluar dari masalah. Ya, saya tahu dengan saya punya oma itu oma cerita Jesina, kata oma saya juga orang Jesina. Jadi saya sangat bersyukur dengan kehadiran organisasi ini. Oleh karena itu saya mungkin akan ceritakan sedikit Pak tentang perjalanan musik saya yang mungkin akan menjadi bagian semangat dari teman-teman semua. Kalau kita berbicara soal perjalanan pembangunan dan lain-lain, ya udah nanti kita bicara soal forum, karena kita ingin bergerak nanti setelah ini. Tapi saya ingin sampaikan bahwa musik itu adalah salah satu juga menjadi jembatan untuk kita bisa terjun, memberikan semangat kita untuk anak-anak muda di SBB, bahkan di Maluku, itu menjadi jembatan musik itu. Kenapa saya bilang itu menjadi jembatan? Karena musik
itu adalah suatu sarana untuk kita membuat pesan-pesan kita untuk menyampaikan apa yang ada dalam diri kita. Kita bisa bernyanyi, apalagi orang baru. Ya kita tahu bahwa memang pastilah kalau nggak bisa nyanyi berarti bukan orang baru. Betul? Jadi saya berharap juga dari Ibu Vivi juga, terima kasih banyak sudah mau merangkul teman-teman juga dari teman-teman Sakami Senusa Student Association ini. Semoga ini juga bisa menjadi jembatan untuk kita, siapa yang punya talenta bernyanyi, siapa yang suka dalam seni teater, seni rupa, seni melukis dan lain-lain, itu saya rasa itu bisa menjadi jembatan juga untuk kita bisa memberikan yang terbaik untuk SBB. Di tahun 2010 Indonesian Idol, ya lagi-lagi itu adalah sebuah kesempatan. Namun di dalam dunia sekarang sudah tidak terhitungkan lagi menurut saya. Siapa anak muda yang bisa nyanyi semua punya kesempatan untuk menjadi viral. Ya karena saya tadi udah ngomong banyak juga di kapai ya soal persoalan gimana caranya kita untuk bisa menjadi terkenal. Ya, mungkin dalam waktu sekejap, tapi setelah itu kita hilang. Dan poin yang paling utama yang saya bisa sampaikan bahwa konsistensi dalam berkarya, konsistensi dalam membuat suatu organisasi ini harus kita lebih serius lagi, teman-teman. Karena yang biasa cuma panas-panas tai ayam. Aduh, satu sudah pulang yang kampung lagi, satu sudah separuh, ada yang bilang udahlah saya udah balas. Ya itu saya berharap sih, saya tidak mau lah ada di teman-teman Sakami Senusa. Karena kita punya darah ini kan darah yang panas, kita darah ini kan darah petarung. Ya, kalian kali ini semua petarung sebenarnya. Saya secara pribadi saya tidak pernah merasa kok budiku kok tidak keluar ini, kok tidak terkenal, kok tidak bisa melawan sama kayak siapa aneh, sama-sama itu kan pertanyaan-pertanyaan yang pasti di dalam benak teman-teman anak muda. Kok mungkin kok cuma kayak gitu saja. Saya sampaikan bahwa di 2010 itu waktu itu belum ada Instagram. Waktu saya itu 13 tahun lalu saya menjadi pemenang, dan memang media sosial ini sudah menjadi arah kemajuan desa luar biasa. Saya kira semua orang bisa terkenal. Di tahun 2016 itu baru mulai lagi Instagram mulai lagi bisa lebih membuat orang tanpa terkenal. Cuman saya ingin sampaikan bahwa kualitas kita itu adalah grade A kita, kualitas kita harus yang terbaik. Suatu saat ketika nanti 2024, 2025, 2026 itu yang akan menjadi nilai. Oh, bagaimana dia keluarin ya? Nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lama enggak? Karena saya memang mempersiapkan materi kualitas yang baik. Ya begitu pula juga dengan teman-teman. Ya mungkin kalau tahun ini bisa rame-rame, bisa semangat-semangat, tapi apa kualitas itu bisa bertahan atau tidak? Pertanyaannya di situ. Kalau kualitas itu dia makin down, ya ngapain kita buat organisasi? Konsistensi kita dalam melangkah itu yang harus kita usahakan, itu harus kita bergerak itu. Ya kita mungkin sudah mendengar Om Febri dan Televisa mengatakan bahwa ya kita harus jujur, kan? Kita harus jujur karena di pengelolaan dana dan lain-lain. Saya bilang kita tinggal dengan Jakarta itu 27 tahun, Maluku itu cuma 1 tahun. 1 tahun Maluku itu cuma 3 triliun. Kita di sini di Jakarta 83. Ya itu sangat memprihatinkan sebenarnya, sangat memprihatinkan. Sudah berpuluh-puluh tahun kalau kita mengaitkan ini dengan sumber daya alam, ya saya sih sudah tidak mau cerita lagi. Karena memang karena saya putra daerah, SPB terlebih khusus Penturi, Mata Rumah Penturi itu di Pulau Seram, di SPB itu di Seriawan. Pada tadi Penturi tadi bersama ada anggotanya mungkin dari Seriawan. Ada kan dari Penturi? Ada ya. Ya.
ini sudah terlalu sangat memprihatinkan bagi kita generasi muda. Tapi saya punya keyakinan, saya punya mimpi besar, dan juga teman-teman punya mimpi besar, karena kita adalah garda terdepan. Ya mungkin ya kita seorang mahasiswa, ya cuma satu yang kita lawan, ya udah pemerintah, itu sudah pasti. Pemerintah dalam artian kita mengkritisi apa yang menjadi sasaran, pemerintah bisa membantu. Lalu ya dengan perbedaan anggaran yang cukup jauh, itu saja kita sudah luar biasa. Kita ngomong, ya kita harus cari dana. Apa yang kita mau berharap dengan dana APBD yang tidak bisa? Ya bermimpi. Ya. Terima kasih. Iya, ini diskusi ringan sampai diskusi berat kayak di Bapak di lama-lama. Tapi ya teman-teman masih semangat dong. Masih. Iya, lanjut. Jadi kalau memang dikaitkan nanti dengan sumber daya alam, SDA, ya saya rasa itu kita tidak perlu cerita banyak, karena menurut saya sumber daya alam saja sudah cukup. Ngapain sumber daya manusia? Tidak perlu sumber daya manusia, karena sekarang bergerak uang investor datang sudah selesai, clear. Semua bisa kita buat dengan cara yang lebih praktis. Ngapain kita minta APBD daerah? Tidak ada guna. Kita harus punya ide mengkreasikan proposal, ambil uang dari pusat, bukan ambil uang dari daerah. Tidak ada gunanya. Ini kita capek-capek kita ambil uang dari daerah, oleh daerah juga tertinggal jauh, jaraknya, biaya juga sudah susah. Yaitu kayak Ibu Idralina mengatakan bahwa itu data yang sangat luar biasa. Menurut saya itu data yang sangat luar biasa. Dan mungkin nanti bisa tolong ketua langsung minta supaya itu menjadi catatan buat kita, pegangan bahwa kita bisa berbuat dari pusat untuk mereka. Kalau memang teman-teman sudah capek, karena saya juga takut ketika kalau kita pulang ke daerah, ya kita mungkin juga akan sama, kita akan lupa dengan tujuan dan target kita. Karena jarak yang kita pikirkan adalah masa depan, kita nggak pikir jarak yang pendek, melangkah yang dekat gitu. Saya punya teman, punya satu yayasan, ya walaupun mama saya punya yayasan Pelayan Maluku, itu di tiga provinsi sudah ada kantornya. Kita bisa melakukan pergerakan sama dengan teman-teman yayasan. Mereka menuju langsung ke masyarakat. Mereka langsung terjun memberikan apa yang dari kita punya ke mereka, memberikan sumbangan atau yang itu menjadi catatan penting buat teman-teman organisasi Saka Desa Nusa. Jadi mungkin akan ada tanya jawab supaya nanti ada Kafai, ada juga Pak Hamka juga bisa sampaikan dari Pelindo juga. Dan saya rasa tujuan dan mimpi besar kita sama. Kita ingin anak-anak muda yang ada di kota besar di Jakarta, saya rasa ini harus ada pergerakan yang baik untuk bisa membangun negeri kita, Pulau Ina itu jauh lebih baik. Saya rasa mungkin itu saja dari saya, dan panjang nanti kita akan ngobrol setelah di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, yang punya kakak pembina yang kasih support yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Memang itu yang bertahu soalnya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, Pak Angga, Bapak semua, Bina, Ibu, Aki, dan Tua di sini, hanya menarik di sini. Teman-teman semuanya, pas kemarin bikin POR, bangsa saya mampu ini luar biasa berat ya, mahasiswa dan masa depan Kabupaten Serang bagian Barat. Ini bukan judul sebenarnya ya, ini bukan judul diskusi publik saja sebenarnya,
Ini harus jadi mata kuliah sendiri. Ini memang di SKS diajarkan 20 tahun muka. Tapi setidaknya dari tahun itu kita coba bedah di dua aspek besar saja karena waktunya singkat. Yang pertama soal kemahasiswaannya, yang kedua soal masa depan kabupaten Serang bagaimana. Ini dua hal yang sebenarnya ini saling terkait. Itu sebenarnya sampai sesuatu. Tahunnya tapi cukup provokatif sebenarnya untuk sebuah institusi. Yang pertama soal mahasiswa, teman-teman semuanya, teman-teman pertama harus bersyukur dari Ibu bilang, Bu Haji tadi juga bilang, teman-teman yang sudah punya kesempatan datang kurang lebih Jakarta untuk menikmati pendidikan, artinya selamat teman-teman semuanya. Bagian dari 40% anak muda Indonesia yang ingin untuk menikmati pendidikan tinggi lumayan. Jadi 40% ini termasuk bagi sedikit lah, meskipun 40% itu bagian 0,1%. Yang lainnya yang besar tapi setidaknya itu bersyukur. Yang kedua untuk mempersiapkan itu apa teman-teman semuanya? Ini tadi sudah paling berat, agak berat, ringan sedikit, mungkin ini berat. Makanya kita dulu kayak begini. Ini soal-soal nasihat. Yang pertama, yang untuk kembangkan teman-teman semuanya diferensiasi yang paling utama. Di era disrupsi sekarang, di era semua informasi itu lancar, informasi itu depan ditambah, yang beragam, serba diverse. Banyak banget informasi yang kebetulan dipercepat dengan teknologi. Jumlah informasi sama. Sebenarnya jumlah informasi itu sama sejak dulu kala. Yang membedakan sekarang adalah kecepatannya, transformasinya, alat yang mengkatalisir itu lebih cepat. Sekarang media sosial. Putin cari kepala di Rusia, detik ini juga orang di Peru tahu. Dulu Putin batu-batu sampai meninggal mungkin 1 bulan kemudian baru orang di Peru tahu. Oh, Presiden Rusia meninggal. Jadi pun orang Peru tahu Putin. Sekarang siapapun nongkrong-nongkrong di mana di Peru di Wayasa. Lagi dulu kalau pegang HP, buka TikTok tiba-tiba muncul. Ada informasi kalau mungkin masuk rumah sakit, informasi. Tapi setidaknya harus informasi. Maka teman-teman jadi mahasiswa, sekarang orang juga punya kesempatan makin luas untuk menempuh pendidikan ini. Banyak kampus swasta sudah muncul. Kalau di zaman Bapak Anggra dulu kan mungkin masih terbatas. Nah, orang yang dibutuh itu privilege itu orang bisa kuliah sampai ke Jakarta. Selain privilege ekonomi ini juga punya satu sosial yang berbeda. Meskipun ada 1-2, tapi terlihat itu agak sulit. Nah sekarang sudah ada, bagaimana ke depannya? Bagaimana harus menjadi diferensiasi? Membangun diferensiasi itu lewat berbagai aspek. Dari diskusinya melindungi waktu manusia. Baik-baik personalnya teman-teman semuanya. Personal brandingnya seperti itu. Bahwa beta agar yang bisa beta yang aman dari Serang bagian barat. Bagaimana dia mencitrakan diri beta sebagai seorang mahasiswa dari Serang bagian barat. Setidaknya orang dengan tahu satu orang itu dia akan tahu backgroundnya, daerahnya segala macam. Itu pertama soal cari diferensiasi. Yang kedua teman-teman semuanya sudah jauh-jauh kuliah sampai ke Jakarta. Kalau cuma kuliah pulang buku bagus memang itu juga semua datangnya buku. Tapi setidaknya yang mungkin teman-teman yang sudah bergabung di organisasi saya juga senang bersama bisa diduduk. Karena selain di bangku kuliah, selain dosen ajaran itu juga cara yang cukup efektif dan praktis plus juga untuk belajar soal pemikiran itu ada di organisasi. Waktu khusus organisasi kemahasiswaan, waktu khusus lagi yang backgroundnya membedakan. Mereka teman-teman punya pikiran kembali cerita nanti ke cerita. Itu yang kedua. Yang ketiga soal teman-teman semuanya. Teman-teman selain kemampuan leadership itu kemampuan mengasah nalar, mengasah kompetensi itu jauh lebih penting. Dulu orang bilang di dunia government, di dunia pemerintahan yang di sektor publik yang penting punya ijazah masuk kerja dapat gaji udah tunggu sampai kecil dulu. Apalagi sekarang di corporate, mampir. Sekarang sudah mulai berubah. Polanya sekarang, bahkan di birokrasi saja, polanya sekarang sudah mulai berubah. Semua orang sudah harus dituntut, punya diferensiasi, semua orang harus dituntut, dia mau survive, dia harus punya kompetensi. So dari sekarang kalau teman cuma berorganisasi,
bikin organisasi jalan, kemudian warga ini sana sini, bikin event sana sini, bikin program ini itu, tapi saya kasih manfaat sedikit pun ke konsideran sebagai member dari organisasi itu, maka bisa akan mungkin bisa ke sini. So kita harap Saka Desa Nusa ini akan bisa jadi wadah betul untuk bisa mengembangkan kompetensi dari berbagai bidang sesuai dengan passion yang teman-teman semua. Itu soal yang poin mahasiswa, singkat saja. Nanti kalau diskusi panjang kalau sekarang namanya diskusi publik, harus lebih banyak tanya jawab. Yang kedua soal saya bagaimana masa depan ini hal yang cukup berat harus dipikirkan. Karena start from kondisi SPB yang sekarang, tadi sudah digambarkan Pak Fedi sudah gambarkan, kemudian sudah gambarkan banyak data yang berarti dari profil yang sama di sini juga sudah gambarkan. Kalau start from itu hal yang cukup berat. Tapi sebenarnya mengkoneksikan yang tadi mahasiswa masa ini dan kabupaten Serang bagian barat masa depan, karena kan sekarang teman-teman ini jadi wadah. Kalau istilahnya terlalu si kepala daerah masa depan, SPB misalnya, anggota DPRD SPB masa depan, soal pemerintahan SPB di masa depan ini ada yang sekarang. Kan semungkin Pak Ahmad 10 tahun lagi masih ke sana, 20 tahun lagi, yang jelas teman-teman semua mungkin juga beda begitu, tapi teman-teman semua. Maka menuju ke sana teman-teman, mulai dari sekarang kita upayakan untuk berimajinasi tentang bermimpi tentang saya bagian barat 20-30 tahun ke depan kok saya ini. Karena gini, saya tadi secara pribadi sering diskusi dengan teman-teman, ada beberapa teman daerah, ada beberapa politisi, misalnya. Kadang-kadang banyak orang yang diampu amanah yang diberikan amanah sekarang itu, bahkan saya mampu untuk berimajinasi soal apa yang diampu sekarang 50 tahun. Menurut kita kayaknya kegagalan memang Indonesia secara umum, apalagi orang di Maluku, wakil khususnya di SPB, dan di beberapa daerah lain. Karena itu takut dan sebenarnya untuk berimajinasi tentang kondisi untuk daerah di 50 tahun belakang. Karena apa? Hampir tiap hari, hampir tiap minggu, hampir tiap bulan yang dipaksa kondisi di daerah itu memaksa untuk berpikir bagaimana cara bisa hidup lagi, bisa hidup besok. Terus yang diajar, terus yang dipaksa, yang dirangsang untuk berimajinasi tentang daerah itu berimajinasi akan sebagai kebutuhan untuk diri sendiri 50 tahun depan. Jadi dari sekarang mudah-mudahan lewat Saka Desa Nusa ini berani jadi wadah untuk berani berimajinasi tentang Serang bagian barat masa depan, Serang bagian barat 2045, Serang bagian barat 2029, dan ke depan apa mimpi yang untuk merasakan. Karena teman-teman semuanya itu yang kurang lebih dilakukan sejak 1920-an, 1910-an, 1920-an. Anak-anak muda berkumpul berimajinasi tentang Indonesia di masa depan, berimajinasi tentang pemerintahan negeri atau kekuasaan terhadap pemerintahan sendiri yang pada saat itu kalau dibawa ke sekarang orang bilang itu orang gila. Karena negara ini hidup, negara ini besar, negara ini merdeka itu berkat imajinasi. Oleh siapa? Imajinasi kaum-kaum yang tertinggi. Dan itu teman-teman semua yang ada di sini. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih Bang Fadi. Kemudian selanjutnya sebelum berakhir bahwa Bu Akif dulu kita update. Ya, mungkin basic Bu Akif di pariwisata dan bagaimana ini dan planning untuk ke depan mobilitas terbaik dalam masyarakat. Terima kasih mendapatkan kesempatan dari kepada saya di sore hari ini. Saya sedikit memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Akif Nusa. Sekarang ini sedang berstudi di Universitas Pajajaran di jurusan pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism. Ya, kita di sini juga mewakili teman-teman dari Saka Desa Nusa Student Association sebagai kepala divisi atau bidang ekonomi kreatif dan pariwisata juga. Izin memaparkan tentang kondisi pariwisata saat ini dan juga secara umum dan di SPB secara khusus.
sengaja di sini kita izin menyampaikan beberapa hal terkait pariwisata di Wisata Sentosa. Jadi kalau di sini next boleh di analisis potensi, peta potensi, dan secara bagian barat atau Sakami Sentosa, kita sudah tidak asing lagi bahwa Kabupaten Semarang bagian barat itu memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Kita bisa lihat dari di sini saya memetakan beberapa destinasi wisata yang bisa dibilang sangat unik, mempunyai nilai-nilai yang sangat otentik begitu ya. Ada Gunung Belanda di Alam Nasaude, kemudian jadi Alam Nasaude ini dia seperti miniaturnya Raja Ampat, kalau teman-teman pernah lihat Raja Ampat itu dia seperti itu. Kemudian ada Pulau Osi yang mengusung konsep ekowisata. Ada juga biasanya yang tradisional, jadi kurang lebih di Maluku itu sebenarnya kita kaya akan potensi sumber daya pariwisata, terutama di kesenian tradisional. Kemudian ada juga Bukit Teletabis. Bukit Teletabis beberapa waktu yang lalu ketika saya posting di Instagram, itu teman-teman saya yang di luar Maluku, di luar bagian barat, itu mereka penasaran begitu, ini sebenarnya di mana? Apakah ini di London, di sekolah sihirnya Harry Potter atau di mana? Karena sebenarnya dia sebagus itu gitu. Tapi kita sebagai anak negeri itu kadang tidak menyadari itu, kita menganggap hal itu biasa. Tapi bagi orang luar itu hal yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya kalau membangun potensi, membangun pariwisata daerah, itu kita tidak bisa melihat dari kacamata kita sebagai orang asli sana, orang lokal itu kita tidak bisa melihat dari kacamata lokal, tetapi kita harus melihat dari kacamata wisatawan begitu. Kemudian ada juga Selat Valentine. Selat Valentine ini di masa kepemimpinannya Bapak almarhum Pak Yasin Prayako ini menjadi menerima penghargaan menjadi salah satu destinasi pariwisata terbaik di Indonesia. Ya, lebih daripada itu semua sebenarnya kita memiliki satu kekayaan yang bisa dibilang unik, mempunyai nilai originalitas yang sangat tinggi, yaitu apa? Pengetahuan tradisional atau indigenous knowledge. Ini salah satu isu yang sangat penting yang saat ini sebenarnya sedang berkembang. Salah satu isu yang sangat dalam dihangat saat ini gitu. Jadi bagaimana pengetahuan tradisional yang ada yang sudah dibangun oleh para leluhur itu bisa kita kembangkan menjadi salah satu potensi wisata. Jadi ada beberapa peneliti mengatakan bahwa pengetahuan tradisional itu posisinya sudah setara dengan pengetahuan ilmiah dan teknologi. Kalau misalnya kita bilang saksi, salah satunya salah satu pengetahuan tradisional, salah satu ilmunya adalah saksi. Kalau teman-teman tahu saksi itu adalah satu larangan, bisa disebut sebagai salah satu sistem sistem perlindungan alam tapi secara tradisional. Jadi bagaimana penerapan saksi itu dilakukan ketika di satu wilayah yang kaya akan potensi laut, kemudian diadakan saksi, namanya saksi laut. Nah itu salah satu bentuk dari pengetahuan tradisional. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga spesies yang ada di situ untuk dipanen pada saat waktu panen tiba. Jadi saksi itu sebenarnya salah satu pengetahuan tradisional. Kalau sekarang kita bilang reboisasi, kita bilang istilah konservasi dan lain sebagainya, itu istilah-istilah modern. Kalau kita terapkan di daerah-daerah tradisional, mungkin mereka tidak mengerti itu. Tapi coba kita pakai pendekatan yang lebih tradisional, menggantikan istilah-istilah konservasi, kemudian reboisasi dan lain-lain dengan istilah yang lebih kompleks yang dipahami oleh masyarakat awam. Salah satunya saksi tadi. Itu sudah sepakat dengan ilmu pengetahuan ilmiah dan juga teknologi. Begitu. Ini bisa disebut sebagai salah satu kekayaan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Ini saat ini saya sedang melaksanakan riset saya yang berjudul Ethnotourism sebagai salah satu perubahan pembangunan pariwisata berkelanjutan.
bahwa indigenous knowledge atau pengetahuan tradisional ini merupakan salah satu keunikan dari wilayah originalitas yang tidak dimiliki di provinsi lain selain di Maluku. Kemudian dari semua kekayaan alam yang ada, kenapa kita tidak bisa setara Bali atau jangan Bali deh? Kenapa kita tidak bisa setara Lombok atau setara tempat-tempat wisata populer lain begitu? Ternyata setelah diidentifikasi kita punya beberapa kendala yang sangat mendasar gitu. Di sini ada 9 kendala yang saya petakan. Yang pertama adalah pengemasan daya tarik wisata. Coba teman-teman bayangkan atau teman-teman dari pengalaman pribadi teman-teman sekalian, pernah atau tidak kita ke tempat wisata yang ada di Serang bagian barat yang dikemas dalam satu bentuk paket wisata? Hampir tidak ada jawabannya. Ketika saya ke Air Putri, yang kita yang akses masuk, betapa ruginya pada saat itu yang kita yang akses masuk, padahal bisa dibuat dalam bentuk paket. Jadi whatever the akses masuk juga kesampingan lagi karena tidak terlalu memberikan dampak buat ekonomi masyarakat. Tapi kalau dibuat dalam bentuk paket, misalnya kita jual paket mandi, kemudian makan, dan kita menjual historis di sana, dan kita hargai dia dengan harga yang pantas begitu, itu lebih produktif ketika kita hanya menagih akses masuk. Kalau kita belum akses masuk lalu orang yang masuk sudah makan tidak minum, berarti kita dapat cuma itu begitu. Jadi packaging itu belum mengarah ke situ. Nah, kemudian kualitas pelayanan yang belum baik. Jadi dia berkesinambungan dengan terbatasnya saja. Jadi memang kita tidak bisa mengeluh ya, maksudnya dengan mereka membuat tempat wisata tadi kita sudah semangat, kita sudah bersyukur, artinya mereka punya semangat. Jadi sebenarnya tugas kita, tugas mahasiswa saat ini adalah kita memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan juga masing-masing, kemudian kita kembali, kita memperkaya sumber daya manusia yang ada di sana. Kita menerapkan ilmu pengetahuan yang positif, kita memberikan pengajaran tentang bagaimana satu tata kelola destinasi wisata yang baik, membuat packaging yang mempunyai nilai juga. Kemudian terbatasnya diversifikasi produk, seperti tadi dengan yang dikatakan Bapak tadi bahwa kita bangsa Indonesia ini bukan hanya di Maluku, tapi secara umum kita di Indonesia hanya menggunakan sistem copy paste. Jadi apa yang tren di situ kita pakai. Jadi kita seperti orang latah, kita mengulang-ulang apa yang sudah dilakukan. Padahal kita di era 5.0 begitu, ya kita secara segi kreatif gitu ya. Kemudian jarak pembangunan kawasan wisata itu terlalu jauh begitu. Jadi salah satu yang berdampak yang sangat bisa kita rasakan juga konflik sosial. Jadi salah satu aspek utama dalam menjalankan pariwisata itu adalah aspek keamanan. Bagaimana orang-orang mau berkunjung ke daerah kita kalau kita itu tidak aman. Orang akan khawatir begitu ketika misalnya ke SBB begitu karena ke hari aman, lalu tiba-tiba ada konflik sosial yang terjadi di sana, kan kita membahayakan orang lain begitu ya. Jadi aspek keamanan salah satu hal yang paling penting dalam pariwisata. Nah ini kendala kita juga gitu. Untuk selanjutnya lemahnya pengelolaan pariwisata, dan yang terakhir interpretasi, promosi dan komunikasi yang belum efektif. Jadi kalau teman-teman bisa lihat berapa banyak tempat wisata yang ada di SBB itu sudah terkoneksi dengan promosi secara digital atau terkoneksi secara digital gitu. Belum banyak. Nah di sini tugas kita untuk kita harus kembali lagi saya ulang lagi, kita memperkaya diri di sini dengan ilmu pengetahuan, lalu kembali ke daerah masing-masing kita menerapkan apa yang sudah kita pelajari di sini gitu. Nah lalu dalam perkembangannya ternyata pariwisata ini dia selalu mengalami perkembangan karena pariwisata dia masih termasuk dalam lintas disiplin ilmu. Jadi perkembangan untuk saat ini masih sering
beberapa paradigma baru yang ada di pariwisata yang saat saya berkembang saat ini. Yang pertama ada paradigma hak alam. Jadi paradigma hak alam ini maksudnya apa? Paradigma hak alam ini dia kita memposisikan alam sebagai sesuatu yang harus dihargai seperti layaknya kita menghargai manusia begitu. Jadi alam harus diperlakukan baik sebaik kita memperlakukan manusia. Alam itu kalau misalnya kita memperlakukan alam dengan baik saat ini, itu akan menjadi legasi kita untuk generasi yang akan datang. Saat ini ancaman climate change itu sudah sangat bisa kita rasakan ya. Jadi kalau kita tidak baik-baik terhadap alam ini salah satu aset alami kita untuk penyerapan isi karbon, penyerapan karbon. Jadi kalau kita tidak merawat alam dengan baik, ya kita hanya akan mewariskan kehancuran kepada anak cucu kita. Bisa jadi kepada kita juga, kalau misalnya kita masih sampai di itu ya, Indonesia Mas 2045 mungkin. Nah, kemudian ada indigenous knowledge sebagai pelengkap ilmu sains dan teknologi. Seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa indigenous knowledge itu sudah setara dengan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya kita di ibu kota lalu kita menonjolkan identitas kedaerahan kita. Jangan malu untuk menonjolkan itu, karena itu keunikan kita di situ. Kenapa Bali bisa bertahan sampai sekarang? Kenapa Bali bisa begitu populer di kalangan dunia? Bahkan orang bisa jadi mengenal Bali, orang bisa jadi tidak mengenal Indonesia, tapi mereka mengenal Bali. Gitu. Karena apa? Karena Bali itu dia sangat mencintai budayanya. Mereka menjadikan budaya sebagai salah satu destinasi atau salah satu atraksi wisata utama yang ada di Bali. Gitu. Dan itu salah satu hal yang luar biasa, karena budaya Bali kan kental ya, cerita karana dan lain-lain. Padahal sebenarnya di Maluku pun sama, kita juga punya budaya sejenis begitu. Tapi kita belum menganggap itu sebagai potensi yang harus dikembangkan untuk kemajuan daerah. Kita masih malu-malu. Nah, kemudian indigenous people sebagai pelaku objek wisata. Jadi beberapa dekade belakangan orang masyarakat adatnya dijadikan sebagai objek, tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan pariwisata secara utuh. Jadi kalau misalnya pembangunan pariwisata di suatu kawasan, orang lokal hanya jadi, mohon maaf ya, orang lokal bisa jadi hanya jadi tukang parkir, bayangkan, atau orang yang ada di Prancis. Padahal itu aset kita loh. Tapi posisi kita cuma di situ, jadi kita tidak pernah dilibatkan begitu. Nah, next please. Salah satu konsep yang saat ini sedang diterapkan dalam pariwisata adalah konsep sustainable tourism. Di sustainable tourism ini ada 3 aspek yang paling utama yang dilihat. Yang pertama ada aspek sosial budaya, aspek lingkungan, dan aspek ekonomi. Jadi bagaimana pembangunan pariwisata ini memberikan dampak secara ekonomi kepada masyarakat lokal. Kemudian secara sosial kita menjaga adat istiadat warisan budaya kita, dan kita merawat lingkungan dengan harapan kita meminimalisir semua dampak negatif yang muncul dari kegiatan pariwisata. Karena teman-teman sadar atau tidak sadar, pariwisata itu dia seperti 2 mata koin begitu, ada sisi positif sama negatifnya. Ketika pariwisata terlalu masif dijalankan, maka dampaknya adalah kerusakan lingkungan, naiknya emisi karbon dan lain-lain. Nah, tetapi dengan konsep sustainable tourism, bagaimana kita meminimalisir dampak lingkungan, dampak negatif terhadap lingkungan, terhadap ekonomi, dalam hal ini kebocoran ekonomi, keuntungan yang dikerok dari daerah kita kemudian dibawa ke tempat lain, dan secara budaya kita tidak terdegradasi, budaya kita tidak tercemari budaya luar yang sifatnya merusak budaya original kita begitu. Next please. Nah, jadi pariwisata berkelanjutan ini punya beberapa kriteria. Yang pertama, menunjukkan pengelolaan secara aktif dan berkelanjutan, kemudian memaksimalkan keuntungan secara lingkungan, memaksimalkan
Nah ini, di sini proses katalis yang diajukan oleh Pak Aditya, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2014 di era Pak Jokowi, Jadi proses katalis di sini pengembangan pariwisata itu tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, begitu teman-teman. Tapi ada lima unsur penting yang harus berkolaborasi dalam pengembangan pariwisata suatu daerah. Yang pertama ada pemerintah, kemudian pelaku usaha atau bisnismen, kemudian ada komunitas, media, dan di sini posisi kita teman-teman akademisi. Dan dari konsep akademisi ini kita akan start dari akademisi. Bagaimana kita membuat penelitian-penelitian yang membawa kita yang akan dijadikan sandaran atau panduan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah, begitu. Jadi lagi-lagi saya katakan kepada diri saya dan juga teman-teman, kita sebagai mahasiswa, sebagai pelaku akademisi, waktu kita sekarang ya, kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Yes. Iya. Terakhir saya mau bilang bahwa saya setuju dengan apa yang dikatakan Bang Ray tadi, bahwa Indonesia di tahun 1928 itu para pemudanya bermimpi tentang Indonesia. Nah di tahun 1945 itu para pemuda melahirkan Indonesia merdeka, memerdekakan Indonesia. Nah di 1998 itu para pemuda mendemokrasikan Indonesia. Nah dari saat ini kita harus mewariskan Indonesia yang hijau kepada generasi-generasi berikutnya, kepada generasi yang akan datang yang untuk menyosong Indonesia Emas di tahun 2045. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis atau quote, kalau hari ini saya lupa apa yang disampaikan ada kami sudah borong dan laporan tadi apa dengan tadi sambutan dari umat itu habis sudah. Yang pertama kita bicara tentang mahasiswa. Pas ada apa yang sudah mahasiswa baru banyak orang yang sedang menuju masa depan. Kita semua pasti punya cita-cita. Ya betul ya. Pertanyaan saya yang pertama, apa akan dulu siapa yang punya cita-cita? Atau jawab sendiri supaya bisa jadi siapa? Saya punya cita-cita bisa. Bermanfaat, kawinannya bermanfaat. Kalau pokoknya kita sendiri bisa menentukan apa yang kita lakukan, bagaimana kita bisa bicara tentang sebuah kesatuan. Waktu tadi kita diminta dalam itu kan kalau nanti kita sudah supaya kita sudah oke, baca sampai sini. Katakan yang pertama, kalau kita sendiri belum tahu apa yang kita lakukan, bagaimana kita bisa melakukan? Yang kedua, kalau kita punya cita-cita, maka jangan pernah menyesali cita-cita. Cita-cita harus berwaris, karena cita-cita bukan kita yang menentukan akan tercapai itu. Ya, banyak faktor yang akan mempengaruhi. Ada faktor dari diri kita sendiri, ya, usaha, kerja keras, kemampuan, dedikasi, inovasi, kreativitas, cara berpikir itu. Ada faktor lain yang berpengaruh. Makanya sering orang bilang begini, orang maju itu orang pintar, tapi orang beruntung. Kalau cara pintar itu cara kemauan dari sejarah dan perkembangannya daya juang itu. Tapi ada faktor lain yang bisa menyebabkan kita tidak beruntung atau kita tidak beruntung.
Siapa yang menjadikan setelah kuliah kembali mengabdi di SPB? Banyak. Yang punya cita-cita setelah selesai kuliah di sini kembali mengabdi di SPB. Kalau Anda bercita-cita untuk kembali mengabdi di SPB, maka ada satu catatan yang harus menjadi catatan. Atau mungkin jadi pertanyaan ini, mau pulang ke SPB untuk mengabdi atau mau pulang ke SPB untuk cari hidup? Itu hal yang motivasi akan berbeda. Nanti kalau dikaitkan dengan tambang-tambang tadi, nanti kita akan buka bagaimana orang kalau dia pulang kampung mencari hidup dan bagaimana orang ini pulang kampung untuk mengabdi. Akan berbeda motivasinya. Mereka bicara tambang lagi. Dia bilang buat ada pengusaha tambang itu semua itu jagoan keluar. Kemampuan mereka untuk melihat sebuah peluang bisnis itu jago. Mereka punya ahli lebih. Andaikan, mohon maaf, aku tidak merendahkan apa-apa. Andaikan potensi tambang di SPB betul-betul luar biasa, hari ini SPB sudah menjadi daerah pertambangan. Justru hari ini kita harus bertanya, kenapa kita selama ini bicara bahwa SPB itu adalah sangat potensial dari sisi tambang, tapi kok hari ini pertambangan jarang di SPB? Ada apa sebenarnya? Nah, ini nanti kembali ke pertanyaan kita pertama tadi. Mau pulang ke SPB itu untuk mengabdi atau mau pulang ke SPB untuk cari hidup? Nanti ada yang menjawab dua-duanya. Nah, itu benar. Kenapa ini berbeda? Hari ini ya, kalau kita bicara SPB, aku sering sudah didatangi oleh adik-adik, oleh saudara-saudara yang berusaha. Semua datang ke saya bicara tentang bagaimana kita cari investor untuk bawa ke SPB. Pertanyaan kita singkat saja. Saya datang ke sini, saya pun kepala desa tahu ke sini. Itu saja sudah menunjukkan apa motivasi kita. Kita datang berjuang, kepala desa kita sendiri nggak ngerti bahwa kita sedang berjuang. Apa benar kita berjuang? Aku nggak ngerti di antara adik-adik seperti kita atau tidak semua. Nanti masing-masing rasa diri atau masing-masing oh iya ini yang pernah datang, yang pernah sudah ketemu itu begini. Bapak-bapak kita saat membangun republik ini mereka nggak mikir ke hidup, tapi mereka punya keyakinan bahwa pada saat mereka berbuat untuk bangsa ini, insya Allah meningkatkan hidup. Ya. Senior-senior kita, bapak-bapak kita kemarin pada saat berjuang untuk menjadikan SPB menjadi kabupaten, pada saat itu mereka nggak bicara uang tuh, karena mereka tahu setelah SPB jadi kabupaten, insya Allah nanti kita akan hidup. Nah, sekarang kalau kita bicara untuk tambang masuk ke sana atau pengusaha tambang masuk ke sana, motivasi kita apakah kita datang ke sana untuk membangun SPB atau tidak? Pada saat kita datang ke sana hanya untuk mencari hidup atau kita bicara mengabdi kembali ke sana untuk mencari hidup, maka yang akan terjadi adalah kita akan menjual SPB. Jangan kami sampaikan tadi, umpamanya di Maluku Utara ya, kita tahu pertumbuhan ekonominya 27% itu semua dari tambang, dan kita bisa lihat pertambangan di sana. Bahkan saya pernah naik pesawat di Sumatera ke pesawat kecil di Pulau Besar kali ya, itu udah ada pulau yang tenggelam dari atas kelihatan. Pulaunya kalau dari berdiri dulu udah kelihatan pulau, karena atasnya udah dia udah ada di dalam laut. Itu karena penampilan nikel ore. Belum wilayah-wilayah yang lain, dan memang kekayaan tambangnya luar biasa betul. Pertanyaan kemudian, pertambangan yang luar biasa di sana itu, smelternya ada di mana? Kalau smelternya tidak ada di sana, maka pulau kita akan hilang. Kenapa? Karena yang dibawa atau di pulau itu ore.
itu kan, dibawa ke tempat smelter, kemudian diolah di sana, tanahnya itu kan nggak bakalan balik ke sana. Padahal berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk pertambangan itu harus ada proses menghidupkan kembali daya tambang, reboisasi bagian dari proses itu. Jadi harus ada pasirnya atau apa dibawa untuk dikembalikan pasca tambang itu, yang kemudian lubang-lubang itu mesti ditutup lagi. Setelah itu dengan proses kimiawi dan lain sebagainya digemburkan kembali tanahnya, kemudian ditanam. Itu harus ada proses itu di pertambangan. Nah, kalau umpamanya kita berjuang untuk tambang sebagai seorang pejuang, maka kita tidak akan pernah berkompromi dengan pengusaha-pengusaha tambang yang akan merusak wilayah kita. Tapi kalau kita mencari uang, maka kita akan berkompromi dengan siapapun penambang. Itu yang penting saya dahului. Nanti di sana menjadi apa, itu nanti urusan. Jangan. Sorry. Saya tahun 2000 berapa saya lupa. Pada saat di Buru sana, ya, hutan botak, gunung botak, itu lagi gencar-gencarnya pada waktu itu. Informasi berseliweran sampai kemana-mana tentang potensi gunung botak. Saya pun bersama dengan aneka tambang. Saya bikin seminar kesana tentang pertambangan. Saya pun masuk ke lokasi, mau masuk lokasi itu udah diblok, nggak boleh masuk. Pada waktu itu yang datang di Jakarta untuk mencari investor buat tambang, aku nggak bisa itu. Kemudian yang datang di Jakarta yang bicara, kami punya operasi untuk tambang dan berapa banyak, itu juga saya nggak bisa. Dan akhirnya hari ini kita masih melihat gunung botak masih seperti itu. Apa yang didapatkan oleh masyarakat setempat atau pemerintah daerah? Masyarakat setempat terutama yang pegawai negeri menjadi orang seperti orang yang miskin di wilayah tersebut. Dan tadinya mereka adalah orang yang paling sejahtera. Ini teman-teman saya pegawai negeri cerita kenapa? Karena pada saat tambang masih di jalan, itu semua harga-harga jadi naik. Mereka yang tambang makmur, tapi pegawai negeri gajinya nggak naik. Sementara seluruh biaya hidup itu naik. Itu salah satu dampak. Pegawai hidup akan terkena. Jadi terlepas dari itu semua, ini beberapa catatan yang mungkin buat kita, karena kita bicara mahasiswa dan masa depan sendiri. So, jangan sampai ada yang bilang bahwa dia lagi kampanye pasal bupati ya, semua ya. Misalnya muka-muka apa namanya, muka-muka viral semuanya. Kita bicara tentang pariwisata. Di Indonesia, pariwisata yang ditangani secara lokal oleh pemerintah daerah itu hampir semuanya hanya untuk konsumsi masyarakat setempat. Kalaupun itu ada pihak dari luar datang, sekali datang setelah itu sembari kecuali ibadah, ya kecuali ibadah. Yang kedua, hampir semua pariwisata di Indonesia yang bisa menasional atau mendunia pasti ada campur tangan pemerintah pusat. Kalau tidak itu sebagian besar itu berkembang apa ya Pak? Orang bilang belum sampai puncak itu. Makanya kemudian pemerintah pusat pada beberapa waktu yang lalu membuat destinasi-destinasi unggulan, ya super prioritas, Danau Toba, ya, Labuan Bajo, yang kita ingat beberapa ya, Danau Toba, Labuan Bajo, terus Mandalika, ya, di Sulawesi Tenggara Wakatobi, kemudian 10.000, ya ada beberapa. Ya, itu semua pemerintah sudah berjuang dengan triliunan rupiah pun sampai hari ini destinasinya dia tidak bisa hidup. Nah, bagaimana kalau kita bicara studi? Tadi waktu saya bicara tentang peran mahasiswa dalam organisasi ini, saya bicara tentang proporsionalisme. Kenapa? Kalau kita bercita-cita terlalu besar sebagai seorang mahasiswa, jangan-jangan kita justru tidak berhasil semuanya. Kita harus punya pilihan nanti pada akhir. Ya. Kita bicara SBB dalam konstelasi pembangunan regional sebenarnya enak. Karena bicara konstelasi
SPP apa pembangunan SPP dalam konteks nasional harusnya kita bicara provinsi mana. Mohon maaf, kita orang Maluku di Jakarta ini jadi berkaitan posisi itu lemah. Maluku loh ya. Kita bicara Maluku di kota. Dulu di tahun 92 saya salah. Saya tuh mahasiswa dari Manggala dari itu saya dulu punya penata tempat nasional masih mahasiswa. Ada seorang penata waktu itu buat kita waktu ada pertanyaan yang dibilang kenapa kita termanjakan ini soal pertanyaan baru tadi. Pertanyaan itu sudah ada sejak saya masih mahasiswa dulu juga. Dan yang bertanya itu adalah salah satu profesor kita pada saat saya kebetulan beserta istilahnya penata itu calon Manggala ya, itu seluruhnya itu adalah dosen-dosen senior, dekan-dekan, pembantu rektor, seluruh kepala dinas, semua kepala biro di kantor gubernur itu dan yang punya jabatan politik waktu itu saya dengan waktu almarhum Pak Tukan pada itu kita mahasiswa begitu bahagia karena kita juara nasional waktu itu. Pertanyaannya begini, Pak, kenapa sih kita orang Maluku kok kayaknya di pembangunan di Maluku kurang mendapat perhatian? Dia jawab dengan kelakar, tapi itu sampai hari ini kami berdengar. Jawabannya begini, oh mungkin orang Maluku tidak ada di pengambilan kebijakan. Mungkin orang Maluku tidak ada di perancang pembangunan nasional. Itu jawabannya. Sambil ketawa, tapi bagi saya itu sesuatu yang benar. Ya, kenapa Sumatera Utara begitu bisa maju, bisa mendapat perhatian dari pemerintah? Karena kita mengambil kebijakan perancang pembangunan orang Sumatera Utara juga banyak di sana. Mungkin dia lupa daerahnya, kan gitu. Kenapa kita bilang kalau kita orang Indonesia Timur, namanya orang Sulawesi Selatan begitu maju? Karena mereka banyak berada di pengambil kebijakan. Mereka banyak terhadap para perancang pembangunan secara nasional. Kita orang Maluku hampir tidak. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan dalam situasi kita di pusat tidak banyak daya? Berarti makan juga daya harus itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Papua. Pada saat di pusat mereka sudah bisa berbuat banyak karena orang-orang mereka Papua di daerah, makanya kalau kita pusat memberikan perhatian, tapi kita jangan beri mereka minta mereka karena berbeda kita dari mereka. Kita harus cari cara. Jadi saya hanya memberikan penjelasan. Kita sudah berada di senja kalau kita stay. Hanya masih merasa muda saja sebenarnya senja. Kalau kalian kan jangan belajar. Tadi Bapak Pimpin tadi bicara tentang industri hasil karya. Dunia kita hari ini, ya, itu tidak mencari orang pintar. Dunia kita hari ini mencari orang yang inovatif, kreatif. Dan orang yang inovatif dan kreatif adalah orang yang menghasilkan karya, bukan menggunakan karya. Saya datang dari Ambon, ya, tahun 1996, saya ceritakan. Tahun 1996 saya menjadi pegawai negeri. Ya. Tahun 1998, 2 tahun kemudian saya sudah dipromosi. Selagi pangkat saya belum cukup. Apa yang aku lakukan pada saat itu? Ketika pada waktu saya masuk Jakarta, saya hanya punya satu cita-cita pada saat itu. Cita-citanya apa? Menjadi ahli hukum BUMN. Ahli hukum BUMN. Dan itu saya kerjakan. Waktu saya eselon 4, saya ditawari jadi eselon 3 di Menko Perekonomian. Saya tolak. Baru setahun jadi eselon 4. Waktu saya eselon 3,
Baru setahun jadi eselon 3, saya ditawari jadi eselon 2 di Seknek. Waktu itu menterinya Pak Hatta Rajasa. Saya tolak. Loh, kenapa tolak? Karena saya tidak bercita-cita menjawabkan. Saya bercita-cita menjadi ahli hukum BUMN. Kalau saya keluar dari Kementerian BUMN, maka saya tidak akan mungkin jadi ahli hukum BUMN. Pada saat kita membuat kita menetapkan apa tujuan kita, maka kita harus membuat strategi untuk mencapai. Makanya tadi saya bilang, kalau cita-cita kita mau menjadi apa belum ada, bagaimana kita bisa membuat strategi untuk kemajuan kita di masa-masa. Bicara tentang legacy, teman-teman semua kemarin mungkin ada di antara kita yang kemarin ikut tes BUMN penerimaan bersama. Ada ya? Ada yang gugur ya? Ada yang gugur, ada yang lolos ya? Program namanya program penerimaan bersama BUMN. Ya, itu ditangani oleh Forum Human Capital BUMN. Salah satu pemilik Forum Human Capital itu di Indonesia. Yang punya program atau yang membuat program rekrutmen bersama itu salah satunya Forum Human Capital. Dan hari ini forum itu dipergunakan oleh pemerintah Republik Indonesia itu menjadi salah satu wadah untuk mempersiapkan talenta entrepreneur muda Indonesia melalui forum ini dengan menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh forum ini. Mungkin juga di antaranya kemarin yang ikut terlibat dalam proses penanganan COVID. Ya, ada yang namanya yayasan, hari ini yayasan BUMN untuk negeri, untuk Indonesia. Oh ya, dulu namanya yayasan BUMN hadir untuk negeri. Penggagas dan pendiri itu adalah Forum Indonesia. Sempat hampir dibubarkan. Saya sudah pejabat yang berwenang minta jangan dibubarkan karena Bapak akan membutuhkan lembaga. Beberapa bulan setelah saya ketemu, COVID muncul di Indonesia. Dan kemudian yayasan ini menjadi harapan bangsa pada saat itu untuk penanganan COVID berkomunikasi. Apa namanya rumah sakit darurat apa Centurion yang di sore itu yang buatkan itu ya Wismati untuk penanganan COVID di mana itu semua itu yayasan ini. Sebagai orang yang pada saat itu saya sudah di yayasan, tapi sebagai orang yang melahirkan hal-hal seperti itu rasanya tuh senang gitu ya, karena bisa melahirkan sesuatu yang bermanfaat. Kita berharap sesuatu dari situ itu hal-hal yang tentang SPP sendiri kan aku punya pemikiran jauh lebih gila pada zaman saya. Memang kayaknya waktu itu kalau tadi Angel tadi bicara tentang Maluku di era 1600-an, 1700-an. Kita bicara Pak Timur 1718, mulai ke 1718 ya. Apa betul Maluku punya era kejayaan di zaman itu? Kenapa? Pada saat kita bicara Pakasiwa, apa betul di zaman itu? Pasti banyak bicara. Pada saat kita bicara Pakasiwa, sebenarnya nggak ada yang berpikir ada nggak sih hubungannya dengan Waimale dan lalu ada yang berpikir nggak sih? Ada nggak sih yang orang semua berpikir bahwa wilayah sana itu terdapat dua lumpur bahasa yang hampir mirip dengan bahasa Luwu dan bahasa yang hampir mirip dengan bahasa Iga yang kalau diserang itu adanya di Labu dan Pulau. Pernah nggak sih kita berpikir tentang kita orang-orang sendiri? Atau jangan-jangan
kita ini punya sebuah kejayaan yang jauh berbeda dari yang selama ini kita bayangkan, tapi mungkin masanya bukan yang selama ini kita ceritakan.